Pernahkah kalian merasa terhalang oleh rasa malu dalam berinteraksi? Apakah rasa malu pernah menghalangimu untuk mencapai tujuan atau mengambil kesempatan? Apakah ada pengalaman tertentu yang membuatmu berharap bisa mengatasi rasa malu? Dan apakah kamu ingin belajar cara agar tidak menjadi pemalu? Di video hari ini, Refleksi.id akan membahas secara mendalam tentang bagaimana mengatasi rasa malu dan berbagi tips dan trik untuk mengatasinya. Jadi, apakah kalian ingin belajar cara berani berbicara di depan umum, menjalin persahabatan baru, atau sekadar merasa lebih nyaman dengan diri sendiri? Persiapkan dirimu untuk meraih kepercayaan diri sejati saat kita menjelajahi strategi efektif untuk mengalahkan rasa malu. Ayo kita mulai! Pertama-tama, mari kita menggali lebih dalam mengapa rasa malu bisa terjadi. Menurut para pakar psikologi, rasa malu muncul ketika kita merasa bahwa perilaku, tindakan, atau penampilan kita tidak sesuai dengan harapan orang lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari berbicara di depan umum, bertemu orang baru, atau bahkan saat kita membuat kesalahan kecil. Rasa malu yang hadir secara terus-menerus membuatmu menjadi seorang yang pemalu. American Psychology Association menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pemalu. Di antaranya seperti faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman sosial yang dialami oleh seseorang. Rasa malu bisa dikenali sejak masa kanak-kanak, saat anak mulai menghadapi tahapan untuk mengenal dirinya dan orang lain. Peran orang tua dalam membentuk kepercayaan diri pada anak untuk dapat berinteraksi dan mengenali dirinya memiliki peran yang besar. Anak-anak yang dibesarkan dalam pola pengasuhan yang terikat atau overprotektif dan otoriter dapat menyebabkan anak tumbuh menjadi seorang yang pemalu. Cara mengatasi sifat pemalu. Pakar psikologi menyarankan beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi rasa malu. Pertama, kita perlu memahami bahwa rasa malu adalah perasaan yang normal dan alami. Tidak ada yang sempurna, dan semua orang pernah mengalami momen merasa malu. Menerima bahwa kita tidak selalu harus memenuhi harapan orang lain adalah langkah pertama menuju kepercayaan diri yang lebih kuat. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengubah cara berpikir kita tentang rasa malu. Alih-alih melihatnya sebagai kelemahan atau kegagalan, kita dapat melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ingatlah bahwa ketika kita menghadapi situasi yang menimbulkan rasa malu, itu berarti kita berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. Itu adalah langkah penting dalam perkembangan pribadi kita. Cara kedua adalah dengan meragukan rasa malu. Keraguan membuatmu merasa tidak pasti yang berujung pada rendahnya kepercayaan atas diri kita sendiri. Hal ini sering menjadi permasalahan ketika seseorang merasa malu. Kamu bisa melawan keraguanmu dengan meragukan keraguanmu. Pertanyakanlah kembali kebenaran dari apa yang kamu ragukan pada dirimu sendiri. Pertanyakan keyakinanmu yang membatasi dan membuatmu ragu hingga kamu dapat menyadari bahwa tidak banyak fakta yang mendukung keyakinanmu untuk meragukan hal itu. Tips yang ketiga, carilah lingkungan sosial yang membangun kepercayaan diri. Faktor lingkungan memegang peranan yang penting untuk mengatasi sifat pemalu. Orang-orang yang menghabiskan waktu denganmu dapat mempengaruhi pikiran dan sikapmu tentang dirimu sendiri. Kamu dapat memilih lingkungan yang suportif untuk dapat mengatasi sifat pemalumu. Lingkungan yang memberikan apresiasi serta kritikan yang membangun akan mendorongmu untuk dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kepercayaan atas dirimu sendiri. Cara yang keempat, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan diri menjadi salah satu penyebab yang melanggengkan sifat pemalu pada diri seseorang. Hadirnya perasaan kekurangan hingga tertinggal atas pencapaian atau langkah yang telah dilakukan oleh orang lain akan membuatmu tidak dapat menghargai dan melihat langkah yang telah kamu lalui sendiri. Dibanding melakukan perbandingan diri, kamu bisa menggantinya dengan membuat jurnal rasa syukur yang berkelanjutan. Lihatlah hal-hal yang kamu pelajari dan syukuri untuk membantumu fokus pada prosesmu sendiri. Satu lagi strategi yang direkomendasikan oleh pakar psikologi, ini adalah tips yang kelima, yaitu membangun kepercayaan diri melalui pencapaian kecil. Dengan menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya, kita bisa memperkuat rasa percaya diri kita. Misalnya, mulailah dengan mencoba hal-hal baru dalam lingkungan yang aman dan mendukung, seperti mengikuti kelompok minat atau berbicara di hadapan kelompok kecil. Jadi, itulah beberapa tips dan strategi dari pakar psikologi untuk mengatasi rasa malu dan membangun kepercayaan diri. Penting untuk diingat bahwa proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi kemunduran.
Teruslah berlatih dan memberi diri kita sendiri kesempatan untuk tumbuh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Kami harap informasi yang kami bagikan dapat membantumu mengatasi rasa malu dan membangun kepercayaan diri yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.